Selamat pagi anak-anak terkasih. Apa kabarnya? Pasti sehat-sehat semua. Hari ini kita mau belajar ya anak-anak. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Ayo lipat tangannya, pejamkan matanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Bapak, hari ini kami akan memulai pelajaran online lagi. Berkati, tuntun, bimbinglah anak-anak kami supaya dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih Bapa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, sekarang kita masuk pelajaran kita. Di pelajaran ini kita masuk materi baru tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan ribuan. Tapi sebelum kita masuk, Ibu mau ingatkan kembali. Minggu yang lalu kamu kan sudah belajar mengenal bilangan ribuan dan nilai tempat pada bilangan ribuan. Tapi mana tahu ada anak-anak Ibu sudah lupa. Gimana ya bilangan ribuan? Ini Ibu kasih contohnya. Nah, contohnya ini bilangan ribu ya anak-anak. 3000 ya. 200 4 5. Aduh salah, sorry ya. Sini angka 5-nya di sini ya. Ini adalah bilangan ribuan. 3245. Nah, jadi kalau bilangan ribuan itu ada 4 angka. Dalam nilai tempatnya kita harus lihat dulu dari belakang angka berapa dia yang paling terakhir. Yang terakhir adalah angka 5. Angka 5 ini disebutlah dia itu nilai tempatnya satuan. Jadi angka 5 ya, ini satuan ya. Angka yang keempat, angka 4 itu disebut apa? Puluhan. Ini adalah puluhan. Angka 2 disebut nilai tempatnya apa? Ratusan. Ya, ini ratusan ya. Angka keempat ya, angka keempat itu angka apa? Angka 3 disebutlah ini ribuan. Inilah dia nilai tempat pada ribuan. Ada satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Jadi bilangan ribuan itu ada 4 angka. Nah, sekarang kita masuk materi baru tentang penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan itu ada 2 loh. Penjumlahan tanpa teknik menyimpan dan penjumlahan dengan teknik menyimpan. Sekarang Ibu jelaskan dulu penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Nah, sekarang Ibu kasih contoh ya cara penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Contohnya seperti ini kan anak-anak ya. Kita buat dengan cara bersusun pendek. Kemarin kamu sudah kan belajar penjumlahan dengan bersusun pendek. Sekarang contohnya seperti ini. Ibu kasih 2000 ya ditambah 432 ditambah 2000 ya 322. Sekarang kita jumlahkan ya anak-anak. Kita jumlahkan. Membuat garisnya. Jadi anak-anak kalau membuat garisnya di garis matematika harus lurus ya. Jangan bengkok-bengkok. Perhatikan.
Bilangan ribuan 2432 ditambah 2322. Kan Ibu sudah jelaskan. Dalam menjumlahan, kita harus menjumlahkan dulu bilangan satuan dengan satuan. Puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Sekarang mau Ibu tanya, mana di situ bilangan satuannya? Biasanya bilangan satu itu bilangan paling akhir atau belakang. Ayo, siapa yang tahu? 2, iya, 2. Bilangan 2 ini adalah bilangan satuan. Jadi kita jumlahkan dulu satuannya. 2 ditambah 2. Ini kan satuannya 2 ditambah 2. Hasilnya berapa? 4. Benar. Mana lagi? Sekarang kita jumlahkan puluhannya. Puluhannya 3 ditambah 2. Hasilnya berapa, Nak? 5. Betul. Sekarang ratusannya, angka berapa? Angka 4. Kita jumlahkan. 4 ditambah 3 hasilnya berapa? 7. Benar. Sekarang kita jumlahkan bilangan 2. 2 itu adalah ribuan. Maka kita jumlahkan ribuannya. 2 ditambah 2 hasilnya 4. Baru kita kasih tanda titik. Ya. Jadi hasilnya 4.754. Nah, ini adalah contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Nah, Ibu kasih satu lagi contohnya. Perhatikan ya anak-anak. Contohnya 3.000 ya 242. Nah, ditambah 2.334. Sekarang kita jumlahkan dulu ya. Ingat, harus menggunakan garis yang lurus. Sekarang kita jumlahkan. Jumlahkan satuan dengan satuan. Ayo, yang mana nak satuannya? Angka 2 dan 4. 2 ditambah 4 hasilnya berapa? 6. Pintar. Mana lagi? Puluhan. 4 ditambah 3 hasilnya berapa? 7. Benar. Sekarang ratusannya. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Baru ribuannya angka berapa? 3 ditambah 2. Ini bilangan ribuannya. Berapa hasilnya? 5. Oke, kita kasih tanda titik. Kita muncul. Jadi hasilnya berapa? 5.576. Inilah contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Ya anak-anak, dengan cara bersusun pendek. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh cara penjumlahan dengan teknik menyimpan. Ini dengan teknik menyimpan. Contohnya ini dia penjumlahan dengan teknik menyimpan. Misalkan Ibu tulis bilangan ribuannya 1440 ya. 1440 dijumlah dengan 2680 ya. 80. Ibu ingatkan dulu, jangan kamu salah membuat garis. Biasakan garis lurus dan harus sejajar dengan satuan, puluhan dengan puluhan ya anak-anak. Oke. Sekarang kita jumlahkan. Mana bilangan satuannya? Iya, bilangan satuannya adalah 0.
0 ditambah 0 hasilnya 0. Jadi kita buat di sini 0. Sekarang puluhan. Sama juga. Dalam teknik menyimpan harus kita dari belakang juga menjumlahkan. Sekarang kita jumlahkan puluhannya. 4 ditambah 8. Ayo anak-anak, siapa yang tahu? Ayo, 12 Bu. Betul, 12. Ini kan ada 2 bilangan, yaitu 12. 4 ditambah 8 tadi hasilnya 12. Yang kita letakkan adalah angka yang paling belakang. Ayo, angka yang 12 tadi, angka berapa yang paling belakang? Angka 2. Maka kita letakkan di sini angka 2. Angka satunya ini kita simpan, kita letakkan di ratusan. Di sini kita jumlahkan. 1 ditambah 4 baru ditambah 6. Ayo, jadi berapa? Siapa yang tahu? 11 Bu. Iya, benar, 11. Ayo, tadi Bu bilang kalau dia 2 angka yang kita simpan itu adalah angka yang paling belakang, yaitu angka 1. Jadi kita letakkan di sini angka 1. Satu lagi kita letakkan di ribuan. Di sini kita letakkan. Sekarang kita jumlahkan ribuannya. Tadi kan ada disimpan di atas, maka kita jumlahkan 1 ditambah 1 jadi 2. Baru ditambah lagi 2. Jadi berapa? 4. Jadi di sini 4. Anak-anak. Jadi hasilnya 4120. Inilah contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, sekarang Ibu kasih contoh yang kedua biar anak-anak semua lebih mengerti dan paham. Misalkan 2000 ya 656 ditambah 3375. Oke, sekarang kita jumlahkan. Ya, anak-anak jangan lupa selalu buat garis yang benar. Oke, sekarang kita jumlahkan. Ya. Perhatikan. Dari 2656 satuannya angka berapa? Angka 6. Ingat, selalu anak-anak menjumlahkan selalu harus dari satuan, harus sejajar. Jadi kalau anak-anak menulis harus sejajar. Jangan nanti di sini 6, contohnya 6 di sini ya. Angka satuan yang di bawahnya ke sini. Udah salah, misalkan ke sini. Udah salah. Jadi harus sejajar satuan dengan satuan. Sekarang kita masuk penjumlahannya. Tadi kan satuannya 6. Ya, sekarang kita jumlah. 6 ditambah 5. Hasilnya berapa? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Anak-anak, pikir dulu. 11 Bu. Iya, 11. 1 kita letakkan angka yang paling terakhir. 1. Satunya kita simpan ke angka puluhan. Mana angka puluhannya? 5. Sini kita buat 1. Sekarang kita jumlahkan puluhannya ya anak-anak. 1 ditambah 5 hasilnya berapa? 6. 6 ditambah 7 hasilnya berapa? 13. Ada angka bilang 13. Ayo, sekarang Ibu tanya. Tadi Ibu bilang angka yang diletakkan angka berapa? Angka paling terakhir, angka berapa? Angka 3. Jadi yang kita letakkan di sini angka 3. Kita simpan angka 1. Diletakkan di mana? Di ratusan. Di sini. Sekarang kita jumlahkan ratusannya. Tadi kan ada yang disimpan. Kita jumlahkan dengan yang disimpan. Jadi 1 ditambah 6. Hasilnya berapa? 7. 7 ditambah 3 hasilnya
berapa? 10. Nah, ada 10. Sini 10 hasilnya kan? Ayo, angka berapa yang diletakkan? Angka 0. Satunya kita simpan di ribuan. Di sini kita simpan satunya. Nah, sekarang kita jumlahkan ribuannya dengan yang kita simpan tadi. 1 ditambah 2 hasilnya 3. 3 ditambah 3 hasilnya berapa? 6. Jadi hasilnya berapa? 6031. Nah, inilah nak contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Oke? Nah, anak-anak, coba kamu perhatikan. Ini ada soal cerita. Sudah Ibu ketik. Nah, sekarang Ibu bacakan ya. Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah durian. Keranjang pertama berisi 1730 buah durian. Keranjang yang kedua berisi 1750 buah durian. Ditanya, berapa jumlah buah durian seluruhnya? Jadi, keranjang pertama berisi 1730 buah durian. Sedangkan keranjang kedua berisi 1750 buah. Pertanyaannya, berapa jumlah buah durian seluruhnya? Jadi, jumlah durian yang pertama dan kedua berapa? Dalam mengerjakan soal cerita anak-anak, kamu harus terlebih dahulu menggunakan kata diketahui. Harus ada kata di, ya. Diketahui. Kita buat dulu. Ketahui, apa yang diketahui di sini? Yang diketahui di sini adalah keranjang pertama dan keranjang kedua. Itu yang kita ketahui, ya kan? Jadi di sini diketahui keranjang pertama berisi berapa isinya tadi? Berisi. Keranjang pertama berisi 1730. Ini yang keranjang pertama. Keranjang yang kedua. Berapa isinya? Keranjang yang kedua. Keranjang kedua. Keranjang kedua berisi berapa tadi? Berisi 1750. Ini isi keranjang yang kedua. Sekarang ditanya. Apa yang ditanya dari soal cerita tersebut? Yang ditanya adalah berapa jumlah buah durian seluruh. Ini yang ditanya dari soal cerita tersebut. Jadi kita tulis di sini, nak. Ditanya. Oke? Ditanya. Kurang sejajar ya, harus sejajar. Ditanya. Ditanya apa tadi? Ditanya berapa jumlah buah durian seluruhnya. Kita buat tanda tanya. Ini yang ditanyakan. Setelah ditanya, kita jawab. Jawab. Di sini kita buat. Jawab. Dalam jawab ini,
kita jumlahkan isi durian pertama dan yang kedua. Nah, jadi berapa dia nanti jumlahnya? Bisa kamu buat dengan cara bersusun pendek menjumlahkan supaya lebih gampang. Di sini kita jumlahkan hasil isi keranjang pertama dengan keranjang yang kedua. Keranjang yang pertama berapa isinya? 1.730, ya kan? Nah, ini isi yang pertama. Kita tambahkan. Ya, anak-anak, kita tambahkan dengan isi keranjang yang kedua. Nah, isi keranjang yang kedua tadi berapa? 1.750. Ayo sama dengan jumlah. Sama dengan berapa hasilnya anak-anak? 3.480. Jadi hasil atau jumlah dari keranjang pertama dan keranjang kedua 3.480. Bisa kamu gunakan nak dengan penjumlahan dengan cara bersusun ke bawah biar kamu lebih gampang. Mana satuannya, mana puluhannya, mana ratusannya, mana ribuannya. Jadi harus saya ajarkan ini anak-anak. Jadi jumlah seluruh buah durian adalah berapa anak-anak? 3.480. Jadi jumlahnya durian tersebut dari keranjang pertama dengan keranjang kedua 3.480. Jadi seperti inilah anak-anak mengerjakan soal cerita. Harus ada kata diketahui, ditanya, jawab, ya. Oke? Nah, kan sudah Ibu jelaskan tadi penjumlahan. Penjumlahan tadi ada dua, penjumlahan tanpa teknik menyimpan dan penjumlahan dengan menyimpan. Sekarang Ibu mau menjelaskan pengurangan. Pengurangan juga ada dua jenis, ya anak-anak. Pengurangan tanpa teknik meminjam dan pengurangan dengan teknik meminjam. Contohnya seperti ini pengurangannya anak-anak. Nah, Ibu jelaskan dulu pengurangan, ya. Pengurangan tanpa teknik meminjam. Ini Ibu jelaskan. Contohnya seperti apa? Contohnya Ibu lihat ya. Contohnya Ibu tulis 4.766 dikurang, ya, dikurang 2.334. Jangan lupa di garis lurus. Ibu ingatkan kembali, kalau menulis garis harus lurus, jangan bengkok-bengkoknya nak. Sekarang kita kurang. Dalam pengurangan, ya anak-anak, tetap kita mengurangkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Sama seperti penjumlahan, ya. Kita kurangkan dari satuannya. Mana satuannya? Satuan dari 4.766 adalah 6. Yang dia bilangan 2.334, mana satuannya?
4. Jadi kita kurangkan 6 dikurang 4. Ayo, siapa yang tahu 6 dikurang 4? Ayo, siapa? 2. Iya, hasilnya 2. Sekarang kita kurangkan puluhannya. 6 dikurang 3. Ayo, misalnya kamu punya permen 6. Sudah? Jadi, kamu bagikan kepada temanmu 3. Jadi sisa berapa? Ayo, misalnya 6. Kan? Ini 6. Lihat jari ibu, ini 6. Kamu bagikan permennya kepada temanmu 3. 1, 2, 3. Jadi sisa berapa permennya? 3. Berarti 6 dikurang 3 hasilnya 3. Ya. Sekarang masuk ratusan. Ayo, 7 kurang 3 berapa? Siapa yang tahu? 7 dikurang 3 hasilnya 4. Ya, sekarang masuk ribuan. Kita kurangkan. 4 dikurang 2 berapa? Ayo, misalnya ibu ini ada jari 4. Perhatikan, 4. Ibu tutup 2. 1, 2. Yang tinggal berapa? 2. Berarti 4 dikurang 2 hasilnya 2. Jangan lupa buat tanda titik. Ya anak-anak, jadi setiap kamu menulis bilangan ribuan harus dikasih tanda titik di angka ribuannya. Ya, sekarang ibu kasih contoh yang kedua. Ya, biar kamu lebih paham. Misalkan ibu kasih 5.654 dikurang 3.454. Ayo, ini dia. Kita kurangkan. Buat tanda garisnya. Sekarang kita kurang. Coba kamu lihat di situ. Kita kurangkan satuan. Satuannya 4 dikurang 4. 4 dikurang 4 hasilnya berapa, nak? Ayo, berarti kalau udah 4, dibagi kita 4-4-nya sama teman. Berarti tidak ada lagi. Hasilnya jadi berapa? 0. 4 dikurang 4 hasilnya 0. Sekarang satuannya. Puluhannya. Ayo, puluhannya angka 5. 5 dikurang 5. Misalkan ibu punya permen 5 ini. Misalkan tangan ibu lah permen ini 5. Udah? Jadi ibu mau bagikan lagi kepada teman ibu 5-5-nya. Berarti sama ibu nggak ada lagi kan? Jadi 0. 5 dikurang 5 hasilnya 0. Sekarang ratusan. Ayo, 6 dikurang 4 berapa? Ayo, hasilnya 2. Iya. Sekarang ribuannya. 5 dikurang 3. Siapa yang tahu? Iya, benar. 2. Jadi kita buat tanda titik. Jangan lupa selalu buat tanda titik. Ya, anak-anak. Jadi hasilnya 2.200. Ini adalah contoh pengurangan tanpa teknik meminjam. Sekarang ibu jelaskan pengurangan dengan teknik meminjam. Nah, sekarang ibu jelaskan contoh pengurangan dengan teknik meminjam. Contohnya anak-anak, perhatikan ya. 5.248 dikurang 2.926. Sekarang kita buat garisnya ya anak-anak. Selalu buat garis yang lurus. Ya.
Nah, coba kamu perhatikan. Dalam pengurangan kita harus mengurangkan satuan dengan satuan. Mana satuannya? 8 dikurang 6. Ayo, 8 dikurang 6 berapa? Siapa yang tahu 8 dikurang 6? 2. Oke, kita letakkan. Sekarang puluhannya. 4 dikurang 2. Berapa? 4 dikurang 2. Hasilnya 2. Kita letakkan 2. Nah, sekarang ratusan. 2 dikurang 9 kan tidak bisa, nak. Jadi, kalau dia angka di atasnya paling kecil, itu tidak bisa dikurang. Harus kita meminjam. Kemana? Ke angka 5. Ya. Jadi, 2 kita minjam ke angka 5. Jadi, menjadi 12. Jadi, di sini tambah jadi 12 dia. Ya. Jadi 12 ya. Jadi 12 dikurang 9. Jadi berapa? Siapa yang tahu anak-anak? Ayo. 12 dikurang 9 hasilnya jadi 3. Oke, benar. Sekarang kita lihat ribuannya. Nah, itu kan angka 5. Tadi kan diminjam oleh angka 2. Berarti angka 5 jadi sisa berapa? Jadi 4. Jadi di sini jadi 4. Nah, kenapa 4, Bu? Ya, karena tadi diminjam oleh angka 2. Jadi 4 dikurang 2 hasilnya berapa? Hasilnya 2. Nah, jadi pengurangan dari 5.248 dikurang dengan 2.926 hasilnya 2.322. Wah, inilah contohnya pengurangan dengan teknik meminjam. Contoh yang kedua, anak-anak, perhatikan ya. Ke depan 7.236 ya. Dikurang 2.766. Kita buat garisnya biar lebih paham anak-anak terkasih ya. Nah, harus selalu Ibu bilang tadi garisnya lurus. Nah, coba kamu lihat mana satuannya. Satuannya adalah angka 6. Jadi kalau ada pengurangan ya, angka di atas dengan angka di bawah sama seperti ini, itu hasilnya 0. Nah, 6 dikurang 6 hasilnya 0. Nah, sekarang puluhan. 3 dikurang 6 kan nggak bisa. Kalau dia angka paling atas dia kecil, di bawah dia besar, itu tidak bisa dikurang. Jadi kita harus minjam. Minjam yang angka yang di sampingnya. Angka berapa? Ayo, angka 2. Jadi 3 kita minjam ke angka 2 jadi 13. Nah, jadi dia bilangan angkanya jadi 13. Kok bisa jadi 13, Bu? Iya, karena tadi yang satu diminjam ke angka 2. Jadi 13 dikurang 6 hasilnya berapa? Ayo, siapa yang tahu? Hasilnya 7. Iya, sekarang kita masuk ratusannya. Tadi kan udah diminjam di angka 2-nya itu 1. Jadi sisa berapa dia di situ? Jadi sisa 1. Jadi di situ sisa 1 karena tadi sudah diminjam oleh angka 3. Nah, 1 dikurang 7 tidak bisa karena kita minjam ke angka berapa lagi yang di depannya? Angka ke angka 7. Jadi berapa? Jadi 11. Nah, di sini jadi 11. Nah, 11 dikurang 7. Ayo, siapa yang tahu nak? Berapa hasilnya? 4. Sekarang kita ke ribuan. Ya. Ribuan tadi kan diminjam 1. Diminjam oleh angka 2. Sekarang jadi sisa berapa di situ? Jadi sisa 6.
Sisa 6 karena tadi sudah diminjam oleh angka 2. Jadi kita kurangkan 6 dikurang 2 hasilnya berapa? Ayo siapa yang tahu? 6 dikurang 2 hasilnya 4. Iya, jadi hasilnya 4.470. Inilah contoh pengurangan dengan teknik meminjam. Oke? Nah, anak-anak, di sini sudah Ibu tulis satu contoh soal cerita yang berkaitan dengan pengurangan. Coba lihat. Ayah memetik buah rambutan dari kebun sebanyak 3.635 buah. Kemudian ayah memberikan 1.213 kepada tetangga. Berapakah sisa buah rambutan ayah? Tadi kan udah Ibu juga jelaskan soal cerita penjumlahan. Setiap soal cerita harus ada kata diketahui. Ya, kita tulis dulu diketahui. Ya, anak-anak. Apa yang diketahui di situ? Banyak rambutan. Ya, banyak rambutan ayah. Berapa tadi banyak rambutannya? 3.635 buah. Ya. Banyak rambutan yang diberikan kepada tetangga. Berapa tadi banyaknya? 1.213 buah. Setelah diketahui, kita buat kata ditanya, ya. Ditanya. Kita jangan lupa buat tanda titiknya, anak-anak. Apa yang ditanya di situ? Berapakah, ya, sisa rambutan ayah? Yang ditanya ini, berapakah sisa rambutan ayah? Dalam menjawab anak-anakku, ya, kita lihat, ya, berapa tadi hasil buah rambutan ayah dari kebun? Ayo, berapa hasilnya? 3.000, ya, 635. Dan dikurang dengan yang diberikan kepada tetangga. Berapa yang diberikan tadi? 1.213. Sekarang kita kurangkan. Dalam mencari ini, Nak, bisa kamu nanti menggunakan dengan cara bersusun biar lebih gampang ya, anak-anak. Ayo coba. Siapa yang tahu berapa pengurangannya nih? 3.635 dikurang 1.213. Cepat. Siapa yang lebih cepat, dia dapat nilai 100. Ayo anak-anak. Betul. Jawabannya atau hasilnya 2.422. Jadi inilah dia sisanya. Jadi kita tulis. Jadi, ya, sisa buah rambutan ayah, ya, adalah 2.422. Jadi berkurang dia kan anak-anak. Inilah dia contoh soal cerita yang berkaitan dengan pengurangan ya anak-anak. Selamat mencoba di rumah. Oke? Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan materi kita tentang penjumlahan dan pengurangan. Nanti ada tugas-tugasnya, kamu kerjakan. Jangan asal dikerjai anak-anak, teliti. Ya, harus teliti mengerjakan. Dalam penjumlahan dan pengurangan tadi, harus terlebih dahulu kita mengurangkan dan menjumlahkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Jangan lupa buat tanda titik ya anak-anak. Sampai di sini. Semoga anak-anak sehat selalu, ya, rajin
belajar, semangat selalu. Yang terakhir, jangan lupa berdoa sama Tuhan biar kita selalu diberi kesehatan. Oke? Dadah!